wabarakatuh. Hai Ananda Soleh-Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan selalu jaga kesehatannya. Saya harapkan Ananda selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun muatan imtak dalam pembelajaran kita kali ini, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 11, yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama memahami jenis bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, mengolah bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Yang ketiga, menyajikan hasil laporan olahan bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi dalam bentuk video. Pertama, kita akan membahas bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Pengertian bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Yang A, bahan pangan sereal adalah bahan pangan yang berasal dari sereal atau biji-bijian. Contohnya seperti jagung, gandum, sorghum, dan jelai. Yang B, bahan pangan kacang-kacangan adalah bahan pangan untuk sebutan biji yang relatif lebih besar dibandingkan sereal. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Yang C, bahan pangan umbi, yaitu bahan pangan yang berasal dari organ tumbuhan yang biasanya terletak di dalam tanah yang telah mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Contohnya seperti singkong, ubi jalar, kentang, dan talas. Yang kedua, jenis bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Yang A, jenis sereal. Yang pertama, jagung. Bagian yang kita konsumsi dari jagung adalah bijinya. Biji jagung mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Yang kedua, gandum. Gandum juga memiliki karbohidrat yang tinggi. Nah, gandum dimanfaatkan untuk membuat tepung terigu dengan kehalusan tertentu, pakan ternak, bahkan difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Yang ketiga, sorghum memiliki bentuk fisik seperti jagung. Sorghum diolah menjadi tepung dan juga dapat menjadi bahan dasar kue, kue kering, dan bahan baku industri. Yang keempat, jelai. Jelai tumbuh di wilayah Afrika Utara. Jelai merupakan sumber serat terlarut yang sangat bagus. Yang B, jenis kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang kedelai, kaya protein dan lemak serta vitamin seperti asam fitat dan lestisin. Olahan biji kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan tepung kedelai. Yang kedua, kacang tanah yang dipanen bijinya yang kaya protein dan lemak. Biji ini dapat dimakan mentah ataupun direbus di dalam polongnya, digoreng atau disangrai. Yang ketiga, kacang hijau. Kacang hijau mengandung kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk memperkuat tulang. Yang ketiga ada jenis umbi. Jenis umbi ini terdiri dari singkong,
ubi jalar, kentang, dan talas. Ananda dapat perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, teknik pengolahan bahan pangan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan setengah jadi. Yang pertama yaitu pemanenan, yang kedua penggabahan atau perontokan, yang ketiga pengeringan, yang keempat penyimpanan, dan yang kelima penggilingan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat untuk Ananda semua. Saya cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.